Cara mendapatkan 106.511.000 buil itu bukan sesuatu yang instan. Semuanya butuh proses, konsistensi, dan strategi. Seperti saya sendiri, di akun ini saya sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 106 juta buil. Oke, kita lanjut di sini. Di akun kedua ini saya sudah bahkan berhasil mendapatkan saldo senilai kurang lebih 427 juta hanya dengan bermain di aplikasi Exor. Nah, teman-teman, bukan berarti kalian tidak punya kesempatan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Setiap orang punya peluang, tapi tidak semua tahu bagaimana caranya. Saya sendiri sudah memiliki banyak akun, mulai dari tahap kecil awal sampai sekarang totalnya sudah puluhan akun dan hampir semua memiliki saldo yang besar. Nah, contohnya seperti di akun ini saya memiliki saldo build sekitar 485.000 build dan itu banyak dari bermain game. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kalian sanggup konsisten bermain seperti saya untuk bisa mengumpulkan build sebanyak ini? Ingat, kuncinya itu cuma dua, sabar dan konsisten. Tapi tenang, ada banyak cara kok untuk mendapatkan build. Bukan cuma dari penambangan build biasa, tapi juga dari yang namanya penambangan EA Agent. Nah, EA Agent ini penting banget untuk kalian pahami karena sistemnya bisa bantu kalian mendapatkan cuan yang lebih maksimal. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Di dalam fitur e-agent ini ada beberapa mode yang bisa kalian manfaatkan, mulai dari pet gratisan sampai expert. Nah, masing-masing punya perbedaan dan sebelum kalian terjun untuk cari cuan, kalian harus tahu dulu nih apa sebenarnya penambangan e-agent ini. Dan menurut saya fitur ini cukup maksimal karena kebanyakan pengguna juga masuk ke dalam sistem penambangan ini. Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Balik lagi bareng saya di channel Umbu Official. Semoga kalian tetap semangat dan terus diberikan kesehatan. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas cara menghasilkan uang, build, dan berbagi saldo lainnya yang ada di aplikasi Exor. Nah contohnya di akun ini saya telah memiliki saldo sekitar $120 atau sekitar Rp1.900.000. Dan menariknya, itu semua saya dapatkan dengan fitur di awal gratisan. Nah lalu gimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai karena kalian juga bisa mendapatkan penghasilan seperti ini secara gratis kalau kalian tahu caranya. Tapi ingat ya, kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Kalau kalian nggak sabaran, ya susah untuk cuan maksimal. Nah sekarang kita bahas soal pet. Di sini ada dua jenis pet, pet gratisan dan expert. Pet gratisan ini digunakan untuk penambangan EA Agent dan bisa kalian lihat langsung di akun kalian masing-masing. Nah efisiensinya sekitar 60% lebih rendah dibandingkan dengan expert. Nah kalau kita lihat pet expertnya, nah ini jauh lebih maksimal karena bisa digunakan untuk fitur penambangan yang merupakan salah satu cara paling populer untuk menghasilkan cuan di aplikasi ini. Nah expert ini bisa dibeli dan kalian bisa ikut serta dalam penambangan EA Agent serta menerima hadiah berupa token EA Agent dengan membantu proses pemulihan AI. Sedangkan untuk pet gratisan saat digunakan untuk menambang ya, tingkat keahlian buildnya hanya sekitar 21,40% di level 15. Jadi memang beda jauh efektivitasnya ya. Nah kita akan bahas lebih dalam soal perbandingan atau perbedaan strategi penggunaannya. Bukan berarti ya nggak keluar modal sama sekali itu nggak bisa dapat uang dari aplikasi ini. Bisa banget, tapi memang prosesnya agak lebih lama. Nah bisa kalian lihat di sini, Expert memiliki bonus build sekitar 224% di level 10. Selain itu ada juga skill tambahan seperti bonus sword dan penambangan. Dan yang menariknya, Expert ini juga punya fitur combo yang nggak ada di pet gratisan. Tapi wajar sih karena namanya juga gratisan ya, ada batasan juga. Tapi bukan berarti juga pet gratisan ini nggak bisa menambang, masih bisa. Kalian tetap bisa ikut menambang dan mendapatkan hasil asal sabar dan tahu strateginya. Oke lanjut, kalian harus pahami dulu dasar-dasar penambangan di fitur EA Agent sebelum terjun. Nah saya sendiri pribadi sekarang ini sedang menambang di fitur EA Agent yang bernama BitHero. Kenapa saya pilih BitHero? Karena ini cocok banget buat investasi jangka panjang. Lalu apakah rugi? Jawaban saya enggak. Feeling saya ini bukan tipe investasi yang bikin rugi karena sistemnya jangka panjang dan progresif ya. Contohnya ya, saya sudah mendapatkan $3,58 dalam 8 hari hanya dari aktivitas penambangan. Nah setiap hari saya dapat waktu 2 jam untuk menambang dan waktu risetnya itu setiap jam 7 pagi. Nah kalau kalian ingin naik level penambangan tentu ada syaratnya, yaitu harus memenuhi daya komputasi tertentu. Misalnya untuk naik level lagi di sini saya butuh sekitar 300 watt. Jadi intinya semakin aktif kalian menambang dan semakin bagus pet atau agen kalian, makin besar juga peluang kalian dapat cuan. Oke teman-teman, bukan berarti yang juga pakai pet gratisan atau yang nggak punya modal besar itu nggak bisa ikutan menambang. Bisa banget kok. Nah di sini saya coba ganti dulu petnya ke pet gratisan. Oke sudah aktif ya, dan kita close dulu tampilannya. Kalian bisa lihat sendiri, saya juga sedang menambang di fitur AI Agent menggunakan pet gratisan. Nah kalau kalian mau menambang, yang kalian butuhkan itu adalah daya komputasi. Dan perlu kalian tahu, daya komputasi di pet gratisan itu beda jauh dengan yang dimiliki oleh Expert. Nah kalau Expert butuh modal sebesar 300 watt, sedangkan kalau di pet gratisan butuh modal awalnya cuma sekitar 50 watt saja. Tapi sebelum kalian langsung terjun untuk menambang seperti ini, kalian harus paham dulu strategi grafiknya. Tenang aja, nanti saya akan jelaskan ke kalian semua apa syarat-syaratnya dan bagaimana cara membaca pergerakan grafik untuk memaksimalkan cuan. Nah bisa kalian lihat juga saya sedang menambang di fitur AI Tour
ya. Kita klik aja langsung tombol menambang selagi masih bisa digunakan. Nah, karena di sini baik pet gratisan maupun exploit keduanya bisa digunakan untuk menambang secara bersamaan. Hanya saja waktu dan mekanismenya berbeda ya teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sebelum kalian terjun ke penambangan di AI Agent, kalian harus tahu dulu di sini ada banyak sekali pilihan agent yang tersedia. Nah, sekarang kita lihat grafiknya di posisi saat ini banyak banget grafiknya yang sedang merah, tapi ada dua yang justru naik yaitu Elon Mode dan Aitor ya. Lalu gimana cara bacanya? Saran saya jangan langsung menambang saat grafik agentnya sedang tinggi atau persentasenya naik, karena grafik itu bisa tiba-tiba turun dan kalian bisa rugi sewaktu-waktu. Tapi kalau bisa kalian hold token kalian itu bisa aja stabil. Nah, contohnya ya, saya pernah menambang di Elon Mode pas grafiknya lagi merah, itu sekitar 7 atau 8 hari yang lalu, dan saya sudah upload di video sebelumnya. Sekarang coba kita lihat lagi contoh seperti di BitAero. Grafiknya memang merah, tapi kenapa tetap bertahan menambang di sini? Karena kalau kalian lihat kapasitas pasarnya mencapai 1,6 juta dolar. Ini besar, jumlah penambangnya juga banyak, tapi grafiknya cenderung stabil. Nah, beda dengan Elon Mode ya, yang kapasitas pasarnya bahkan sampai 2,7 juta dolar. Nah, tapi jumlah penambangnya sedikit, makanya grafiknya terlihat naik karena supply atau bantuan yang masuk besar, sedangkan jumlah penambangan yang masih minim. Oke, sekarang saya akan jelaskan ke kalian tentang fitur-fitur AI Agent yang ada di aplikasi Xrd ini. Nanti saya akan juga bagikan linknya buat kalian supaya bisa langsung akses dan coba sendiri. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai biar nggak salah langkah saat mulai menambang. Oke teman-teman, di sini saya punya sedikit info penting yang sudah mendapatkan link resmi yang membahas tentang AI Agent yang ada di aplikasi Xrd. Nah, sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun saya lewat link ini. Link ini adalah bagian dari situs resmi aplikasi Xrd, jadi aman dan terpercaya ya. Nah, saya sendiri sudah buat akun sebelumnya dan sudah coba fiturnya. Di dalam situs ini bisa kalian lihat dan menemukan banyak penjelasan mengenai persentase performa AI Agent di Xrd. Nah, contohnya salah satu bintang yang sedang naik yaitu Elon Mode. Nah, saya sendiri sudah mendapatkan keuntungan dari menambang AI Agent ini karena saya masuk saat grafiknya masih merah. Dan sekarang grafiknya udah berubah jadi hijau, jadi modalnya sudah balik dan sekarang tinggal fokus cari profit. Jadi buat kalian yang pengen serius menambang dan cari cuan di aplikasi Xrd, wajib banget paham pola grafik dan tahu kapan waktu terbaik buat masuk ke penambangan. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali fitur agent yang sudah diupdate, bahkan beberapa juga merupakan fitur terbaru. Nah, kita bahas dulu di sini Elon Mode. Nah, kalau kita lihat datanya, kapasitas pasar di Elon Mode ini sudah mencapai 2,7 juta dolar dengan jumlah penambangan sekitar 4.000 pengguna. Jumlahnya yang sebenarnya masih terbilang sedikit dibandingkan potensinya. Makanya kemarin saya sempat untung besar waktu menambang di Elon Mode saat masih awal-awal karena belum banyak saingan dan grafiknya masih merah waktu itu. Kesimpulannya, untuk AI Agent Elon Mode ini berfungsi untuk menstimulasi ide-ide besar bernilai tinggi dengan gaya komunikasi yang kuat seperti suara Elon Musk dalam bentuk digital. Nah, kita lanjut ke Vangon. Seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, saya sempat mendapatkan untung besar 1 detik dapat 200.000 dan itu benar-benar terjadi. Waktu itu grafiknya memang lagi tinggi banget karena masih awal rilis dan banyak sekali supply token yang masuk. Tapi sekarang grafiknya udah merah dan memang sempat terjadi beberapa masalah. Salah satunya adalah banyak akun yang bermain curang dan bahkan diretas beberapa pengguna membawa kabur jutaan token. Dan akhirnya akun-akunnya langsung dibekukan oleh sistem karena terdeteksi aktivitas yang tidak wajar atau melanggar aturan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya mau bahas di sini Siuflex yang sistemnya hampir mirip dengan Vangon. Nah, kemarin saya juga sempat coba investasi di Siuflex ini juga sejumlah beberapa dolar dan saya sudah dokumentasikan juga di video saya sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat kapasitas pasarnya masih kecil, jadi ini bisa dibilang peluang emas kalau dimanfaatkan dari awal. Sistem kerjanya mirip dengan Vangon, yaitu beli di harga rendah atau harga pendek ya dan jual di harga tinggi. Sederhananya, tapi kalau timingnya pas bisa menghasilkan keuntungan besar juga. Nah, kita lanjut ke agent berikutnya yaitu sosial. Bisa kalian lihat di sini kapasitas pasarnya saat ini sebesar 286.000 dolar dan jumlah penambangannya cukup aktif dan banyak yaitu sekitar 10.000 penambangan. Nah, kalau dilihat dari datanya, supply yang masih tergolong sedikit tapi jumlah penambangannya sudah sangat banyak. Jadi bisa dibilang agak sulit untuk ikut menambang sekarang karena ketersediaan tokennya terbatas. Sementara kompetitornya tinggi. Secara fungsi sosial ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja pada kreator digital ya dan juga membuka sumber penghasilan baru terutama di ranah Web3 dan ekonomi kreator digital. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk menambang di sini tetap bisa dicoba asalkan tahu strategi timing yang tepat karena kondisi seperti ini bisa sangat dipengaruhi oleh fluktuasi supply dan aktivitas pasar. Oke, kita lanjut ke agent berikutnya itu IdolSnap. Bisa kalian lihat di sini berdasarkan deskripsi resminya, IdolSnap ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman foto berbasis AI yang realistis dan interaktif khususnya untuk penggemar K-pop ya, terutama penggemar Blackpink. Nah, saat ini jumlah pengguna aktifnya sekitar 1.200
300 orang dan kapasitas pasarnya berada di angka 300.000 dolar. Kalau dilihat dari grafiknya yang masih merah, ini bisa jadi peluang bagus. Kalian bisa menambang saat harga rendah lalu jual saat tokennya ketika harga sedang tinggi atau profit maksimal. Menurut saya EA Tour ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang karena stabil dan pasarnya perlahan berkembang. Nanti saya akan jelaskan juga nama agent yang cocok untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, tentunya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Lanjut lagi, ada beberapa agent seperti di sini BitHero ya, dan ini bisa dibilang yang paling populer beberapa waktu terakhir. Bisa dibilang ini primadona kemarin. Nah, kita cari dulu ini BitHero. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kapasitas pasarnya sampai 1,5 juta dolar. Nah, bisa dibilang di sini sempat viral karena jumlah penambangannya meledak hingga 16.000 pengguna. Meskipun ramai, penghasilan per hari masih cukup stabil, jadi tetap worth it buat kalian yang mau konsisten. Nah, kemarin juga sempat ada event menarik seperti chapter buyback atau chapter 1 yang sudah selesai. Nah, mudah-mudahan nanti ada chapter kedua karena potensi keuntungannya besar banget. Bahkan bisa sampai 7 kali lipat dari modal awal. Sekarang kita bahas agent selanjutnya yaitu Fox. Nah, salah satu agent yang ekosistem export yang cukup unik dan punya potensi menjanjikan. Terutama buat kalian yang ingin main strategi jangka pendek hingga menengah. Kalau kita lihat harga pasarnya berada di angka 116.000 dolar dan jumlah penambangannya sedikit. Nah, bisa artinya ini bisa jadi peluang bagus. Kalian bisa ambil posisi dari bawah saat harga masih rendah dan jual token nanti saat harga naik untuk meraih keuntungan maksimal. Sekarang kita bahas agent berikutnya yaitu Astrosage. Agent ini cukup unik karena merupakan platform yang menggabungkan astrologi tradisional dengan teknologi agent generatif. Nah, kalau kita lihat datanya, kapasitas pasarnya 322.000 dolar dengan jumlah penambangan saat ini sekitar 4.000 orang. Pertumbuhannya juga bisa dibilang cepat dan berskala besar. Nah, lanjut di sini ada FanGPT. Pasar dari agent ini mencapai sekitar 300.000 dolar dan jumlah penambangannya masih terbilang sedikit. Artinya ini masih bisa dibilang cukup oke kalau kita saat ambil di harga rendah. Nah, sampai di sini saya akan simpulkan dulu semua pembahasan tentang agent yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Mulai dari agent yang cocok jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Masing-masing punya karakteristik, keunggulan, dan juga resikonya sendiri. Nah, jadi sebelum kalian terjun, pastikan kalian pahami dulu strategi, baca grafiknya, dan lihat potensi ke depannya. Oke, jadi di sini sudah saya rangkum semua tentang agent yang sudah kita bahas tadi. Semua kembali ke kalian, mau pilih yang mana sesuai minat dan strategi kalian masing-masing. Yang saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan memang dari sinilah saya bisa mendapatkan jutaan rupiah. Tapi ini bukan ajakan atau paksaan ya. Kalau cocok silakan coba, kalau belum yakin bisa dipelajari dulu. Dan sambil jalan saya juga akan daftarkan akun baru nih. Sekalian kasih tutorial ke kalian. Jadi langsung aja kita mulai dari kesimpulan pertama yaitu Elon Mode. Nah, kesimpulan pertama, Elon Mode ini gaya berpikir strategi seperti Elon Musk, cocok buat yang suka ide besar dan simulasi bisnis. Kemudian resikonya ada fluktuatif, cocok untuk yang berani ambil langkah cepat. Potensi cuan tinggi kalau saat harga masih merah ya. Itu Elon Mode. Kemudian kedua yaitu Siuflex. Keunggulannya mirip seperti Vanguard ya, cocok untuk strategi beli di harga rendah, jual saat naik. Resikonya harus cepat baca momentum pasar. Potensi cuannya sedang hingga tinggi dalam jangka pendek menengah. Nah, kemudian ada sosial ketiga, fokus pada bantu kreator Web3. Nah, risiko supply sedikit, penambangan banyak, persaingan tinggi. Jadi potensi cuannya lumayan kalau sabar tunggu grafik naik. Keempat ada si Idol Snap. Pasar nice K-pop ya, supply masih longgar, potensi cuannya masih lumayan lah. Nah, risikonya di sini fluktuatifnya cukup tajam. Potensi cuannya menarik jika beli saat harga merah dan jual saat high naik. Nah, kemudian ada EA Tour. Keunggulannya di sini grafik mulai naik, cocok jangka menengah. Risikonya butuh kesabaran karena bukan jangka pendek. Potensi cuannya stabil dan bertahap. Kemudian 6 yaitu BitHero. Keunggulan viral, supply besar, dukungan komunitas kuat. Risiko tingginya penambangan bisa bikin hasil harian menurun. Potensi cuan besar kalau ikut dari awal dan tahan sampai event besar. Ketujuh yaitu Fox EQ. Nah, keunggulan masih di harga bawah, bisa ambil peluang besar. Risiko perlu pantau tren dengan cermat. Potensi cuannya menengah jika ambil saat grafik rendah. Kedelapan ada Astrosage. Keunggulan gabungan astrologi dan EA. Pangsa pasar besar di India atau konsumennya besar di India. Kemudian risikonya pasar niche dan sensitif. Potensi cuan menengah, cocok untuk investasi bertahap. Terakhir ada FanGPT. Risikonya belum terlalu stabil, pasarnya masih berkembang dan tergantung dari tren EA atau hiburan. Nah, potensi cuannya menengah, cocok untuk yang suka eksplorasi dan ambil peluang dari aplikasi interaktif. Oke geng, di sini ada revisi ringkas. Jangka pendek cocok untuk Elon Mode, Siuflex, dan di sini ada Fox EQ. Nah, jangka menengah ada EA Tour, FanGPT, Astrosage. Untuk jangka panjang dan hype base ya, BitHero atau Idol Snap. Nah, risiko tinggi sosial, itu supply-nya terbatas, penambangan ramai. Nah, keuntungan terbesar yaitu BitHero. Potensi hingga 7 kali lipat kalau ada yang namanya event buyback. Nah, jadi itulah kesimpulan lengkap dari semua agent yang sudah kita bahas bareng-bareng. Setiap agent punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kalian pilih yang sesuai dengan gaya main dan strategi kalian. Ingat, di dunia digital ini, yang sabar dan konsisten biasanya yang akan menang. Nah, kalau kalian suka tantangan, silakan coba jangka pendek dan penuh resiko. Tapi kalau kalian lebih suka main aman dan sabar, pilihlah agent yang berpotensi untuk jangka menengah atau panjang. Dan yang paling penting, jangan mudah FOMO, pahami dulu, riset dulu, baru
baru ambil keputusan. Saya sendiri sudah coba beberapa dan hasilnya cukup memuaskan, tapi itu semua tergantung bagaimana kalian menjalaninya. Jangan lupa modal semangat dan niat. Belajar itu jauh lebih penting dari sekedar cuan cepat. Jadi tetap semangat, tetap cerdas, dan mari tumbuh bareng di ekosistem Web3 ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga cuan selalu menyertai kalian. Salam sukses dari saya, Umbu Official. Jangan lupa like, subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.